Fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semua kegiatan kita, aktivitas kita, khususnya yaitu aktivitas kita, kegiatan kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita belajar bersama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Arab. Ini semua bisa terhitung ibadah yang pahalanya akan kita dapatkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Kaum muslimin wal muslimat, ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran kita atau pelajaran kita, yaitu kita akan belajar bersama satu cabang pelajaran di dalam bahasa Arab, yaitu tentang shorof. Ya, tentang apa? Tentang shorof, dan spesifiknya yaitu berkaitan dengan tasrif, ya, dengan tasrif atau cara merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sebagaimana kita tahu bahwasannya di sana ada nahwu, di sana ada shorof. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang shorof. Nanti kita akan belajar tentang cara mentasrif, merubah fi'il dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, yang diawali dengan tasrif lughawi, diawali dengan tasrif istilahi, dan yang berikutnya di akhir pembelajaran kita ditambahkan dengan tasrif lughawi. Ya, tapi di awal-awal pembelajaran kita akan menyelesaikan terlebih dahulu insyaallah tentang tasrif istilahi, yaitu perubahan dari bentuk fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, masdar, ada masdar mim, dan juga isim fa'il, isim maf'ul, kemudian ada fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan juga isim alat. Ya, jadi dari satu bentuk akan mengalami perubahan-perubahan. Akan tapi pada kesempatan kali ini, pada pertemuan pertama ini, sebelum kita masuk ke cara mentasrif, maka kita perlu mengenal terlebih dahulu bentuk-bentuk fi'il atau kata kerja. Sebagaimana kita tahu bahwasannya yang namanya kalimah atau kata itu ada tiga. Di sana ada isim, kemudian ada fi'il, dan ada harf atau huruf. Dan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu yang berkaitan dengan fi'il. Ya, maka pada pertemuan kali ini kita akan mengenalkan tentang pembagian fi'il yang perlu disampaikan pertama kali, atau yang perlu disampaikan sebelum kita mempelajari tentang tasrif. Dan kita akan mengambil atau menggunakan buku yang sudah banyak dikenal di kalangan kaum muslimin di negeri kita. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang menggunakan buku ini, yaitu kita akan menggunakan buku Mukhtarat. Ya, Mukhtarat mungkin ada yang punya seperti ini, ya, dan mungkin ada juga yang seperti ini, ya.
ya sama saja, baik yang ini maupun yang ini sama saja. Artinya tidak harus yang covernya ini atau yang covernya ini, silahkan. Yang memiliki ini ya digunakan, bisa, yang ini juga bisa digunakan. Ya. Bagi yang belum memiliki, insya Allah buku ini sudah banyak terjual ya, atau banyak yang menjual di tempat-tempat dekat kita, ya terutama di pondok-pondok pesantren ya, biasanya di sana sudah ada yang menjual buku ini ya. Atau bagi yang belajar di suatu grup ya, semacam pembelajaran kita ya, silahkan bisa menghubungi admin masing-masing ya, di sana disediakan insyaallah yaitu buku Mukhtarat ini ya. Atau boleh silahkan beli di manapun ya. Yang terpenting kita memiliki buku ini penting. Kenapa? Karena ini kita akan mempelajari buku ini, yaitu mempelajari sorof yang ada di buku Mukhtarat ini. Insyaallah seperti itu ya. Silahkan dibuka pada halaman 38 ya. Ya sebenarnya sorof itu pada bagian belakang ya. Akan tetapi sebelum kita masuk ke tasrif, yaitu pada halaman 118, kita kenalkan terlebih dahulu pembagian fi'il, karena ini berkaitan dengan istilah-istilah yang ada di tasrifan tersebut. Ya, sehingga silahkan dibuka pada halaman 38. Di situ disebutkan al-babus salisu, bab yang ketiga. Al-fi'lu min haitsu qawaidus sarfi. Fi'il ditinjau dari kaidah saraf. Ini fi'il ditinjau dari kaidah saraf. Maka diterangkan di sini fi'il ditinjau bangunan akhirnya itu terbagi menjadi dua ya, karena pembagian pertama al-faslul awal al-fi'lu bin nadhar ila bunyatihi ya, al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi. Fi'il ditinjau dari bangunan akhirnya. Maka dalam hal ini fi'il itu ada dua. Jadi kalau kita ditanya fi'il itu ada berapa ditinjau dari bentuk atau bangunan akhirnya, maka jawabannya ada dua. Ternyata gampang dan mudah ya. Fi'il itu cuma ada dua, imma sahih, imma mu'tal ya. Yang pertama namanya fi'il sahih, yang kedua namanya fi'il mu'tal. Jadi setiap fi'il pasti dia masuk ke salah satu dari ini ya. Ketika ada fi'il, kita bisa kelompokkan, oh ini jenisnya fi'il sahih, oh yang ini jenisnya fi'il mu'tal. Tidak ada satu fi'il sahih ya bukan, mu'tal juga bukan, tidak ada. Kenapa? Karena cuma dua, tidak ada yang ketiga ya. Ana ulangi, fi'il itu ada dua, ada yang namanya fi'il sahih, kemudian ada yang namanya fi'il mu'tal. Maka yang perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan fi'il sahih dan apa yang dimaksud dengan fi'il mu'tal ya, kita lihat ya, silahkan dilihat. Yang pertama fi'il sahih. Al-fi'lus sahihu ialah fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf illatnya. Simpel ya. Fi'il sahih adalah fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf illatnya. Sebaliknya, yang namanya fi'il mu'tal adalah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf illatnya. Silahkan fahami terlebih dahulu letak perbedaannya. Fi'il sahih itu fi'il yang kosong dari huruf illat. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang ada huruf illatnya. Ya mungkin ada yang bertanya, apa sih huruf illat, kan seperti itu ya, atau huruf illah ya. Huruf illat atau huruf illah. Apa sih huruf illat atau huruf illah? Huruf illah adalah huruf yang secara makna itu huruf penyakit ya, dalam arti dia adalah alif, wawu dan ya. Diterangkan di situ huruf illat atau huruf illah. Ya boleh kita baca illah, itu tidak masalah. Ya karena ada perakhiran ta marbutah gitu ya. Tapi di situ dituliskan illat ya. Huruf illah
Yang jelas bukan huruf ilah ya. Pengucapan ini harus pas memang ya, harus pas, dan lafadz dalam bahasa Arab itu memang sensitif. Geser pengucapan kadang bisa menjadikan geser makna, dan maknanya bukan makna yang dekat tapi bisa sangat jauh ya, sehingga tepat ya. Huruf illah ya, huruf illah itu adalah alif, wawu, dan ya. Apa saja? Alif, wawu, dan ya. Sehingga fi'il sahih kesimpulannya fi'il yang dia tidak ada huruf alifnya, tidak ada huruf wawunya, dan tidak ada huruf ya-nya. Kosong dari 3 jenis huruf ini. Ya, Anda ulangi, fi'il sahih itu fi'il yang tidak ada alifnya, tidak ada wawunya, dan tidak ada ya-nya. Barulah dia disebut fi'il sahih. Sebaliknya fi'il mu'tal berarti fi'il yang ada huruf ilahnya, berarti di sana ada salah satu atau di sana ada 2 huruf illah ya, karena nanti ada fi'il mu'tal yang huruf ilahnya 1, ada yang huruf ilahnya 2 ya, nanti kita akan sampaikan secara urut. Yang pertama adalah fi'il sahih. Al-fi'lu sahihu terbagi menjadi 3. Silakan sambil direnungkan. Apa tadi fi'il sahih? Fi'il yang tidak ada huruf ilahnya, tidak ada alifnya, wawunya, ataupun ya-nya. Dan fi'il sahih itu ada 3. Yang pertama namanya mahmuz. Al-mahmuzu. Fi'il mahmuz ialah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf hamzah. Apa yang pertama? Fi'il mahmuz, atau fi'il yang berhamzah, atau fi'il yang ada huruf hamzahnya. Ketika ada fi'il sahih dan di sana ada hamzahnya, maka namanya dia fi'il sahih, jenisnya mahmuz. Apa contohnya? Dicontohkan di sini. Pertama, amaro. Amaro. Silakan dilihat di bukunya. Amaro. Amaro ini fi'il sahih dari jenis mahmuz. Kenapa ada hamzahnya? Hamzahnya letaknya di depan. Hamzahnya letaknya di huruf yang pertama. Ya. Dan yang semacam ini namanya fa'ul fi'li. Ya, nanti insyaallah suatu saat kita lampirkan tentang istilah fa'ul fi'li, ainul fi'li, dan lamul fi'li. Ya. Hamzahnya letaknya di fa fi'ilnya atau di huruf yang pertama. Dia namanya fi'il sahih dari jenis mahmuz. Kemudian contoh kedua, sa'ala. Ini mewakili fi'il mahmuz yang hamzahnya di tengah. Sa'ala. Ya, hamzahnya di tengah atau terletak pada ain fi'ilnya. Kemudian satu lagi ada qara'a. Hamzahnya di mana? Di akhir. Atau istilahnya terletak pada lam fi'il, lamul fi'li. Qara'a. Ya, qara'a, bukan corona, bukan apa. Qara'a. Ya. Ini yang pertama mahmuz. Ya, simpel saja, mahmuz itu fi'il yang ada hamzahnya. Udah gitu saja ya. Mahmuz adalah fi'il yang ada hamzahnya, baik hamzahnya di depan atau di tengah atau di akhir. Yang jelas kalau ada hamzahnya namanya fi'il mahmuz. Kemudian yang kedua, mudha'af. Al-mudha'af ialah fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama. Nah, ini mulai dikenalkan fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama. Ain fi'il itu huruf kedua, lam fi'il itu huruf ketiga. Ya udah, kita sisipkan. Ada istilah fa fi'il, ada istilah ain fi'il, ada istilah lam fi'il. Fa fi'il itu huruf yang pertama, ain fi'il huruf kedua, lam fi'il huruf ketiga. Atau fa fi'il itu huruf yang di depan, ain fi'il yang di tengah, lam fi'il yang di akhir. Maka yang namanya fi'il mudha'af itu fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama. Huruf kedua dan huruf ketiganya sama. Huruf yang tengah dan huruf yang terakhirnya sama. Apa contohnya? Misal madda. Asalnya madada. Ya, asalnya madada. Kemudian mengalami perubahan menjadi madda.
Ya, di situ yang tadinya madada kemudian dua huruf dalnya dijadikan satu maka menjadi madda. Ya, akan tapi dari perubahannya di situ ada proses. Yang terpenting kita tahu asalnya. Asalnya apa? Madada, kemudian mengalami proses menjadi madda. Sehingga kalau kita melihat semacam fi'il madda, dia itu fi'il yang asalnya madada. Huruf kedua dal, huruf ketiga juga dal, maka namanya fi'il mudha'af. Ya. Kemudian contoh kedua qalla, ya, ada tasydidnya. Ya, cara gampangnya yaitu kalau fi'il yang ada tasydidnya semacam ini, fi'ilnya terlihatnya dua huruf tapi sebenarnya tiga huruf karena dua huruf yang sama dijadikan satu digantikan dengan tasydid. Ya, artinya di situ penulisannya dan juga pengucapannya ada tasydidnya karena huruf yang bertasydid itu terhitungnya dua huruf. Ya. Kalau ada huruf bertasydid dia terhitungnya dua huruf. Contohnya qalla. Kalau kita ditanya apa asalnya, qalla la, itu namanya fi'il mudha'af. Kemudian ada addah, ya, ada addah, ini juga termasuk fi'il mudha'af. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga yaitu salim, fi'il sahih salim, as-salim. Ya, di sini diterangkan dengan simpel, fi'il sahih salim adalah fi'il sahih yang bukan mahmuz juga bukan mudha'af. Ini gampang ternyata ya. Fi'il sahih bukan mahmuz, tidak ada hamzahnya dan bukan mudha'af. Ya, tidak ada dua huruf yang sama. Maka ini namanya fi'il sahih salim. Dan ini yang terbanyak yang sering kita jumpai. Yang terbanyak yang sering kita jumpai ya fi'il sahih salim. Apa contohnya? Kataba. Nah, ini kan hurufnya kaf, ta, dan ba. Ya, tidak ada hamzahnya dan juga tidak ada dua huruf yang sama. Kedua alima. Ketiga aluma. Kataba mewakili fa'ala, alima mewakili fa'ila, dan aluma mewakili fa'ula. Ya, ini adalah contoh fi'il sahih salim. Tiga itu namanya fi'il sahih. Ya, kita ulangi. Fi'il sahih apa saja? Pertama fi'il mahmuz, yaitu fi'il yang ada hamzahnya, baik hamzahnya di fa fi'il, ain fi'il atau lam fi'il. Yang jelas kalau ada hamzahnya namanya fi'il mahmuz. Yang kedua adalah fi'il mudha'af, yaitu fi'il yang ain dan lam fi'ilnya hurufnya sama, ya, sehingga ciri khasnya adalah dengan ditasydid. Kemudian yang ketiga fi'il salim, yaitu fi'il sahih selain mahmuz dan selain mudha'af. Kemudian kita lanjutkan jenis yang kedua adalah fi'il mu'tal. Apa yang kedua? Fi'il mu'tal. Al-fi'lul mu'tallu, fi'il mu'tal. Tadi sudah kita singgung, fi'il mu'tal ialah fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf illahnya. Fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf illahnya. Nah, itu letaknya sangat jelas perbedaannya. Kalau sahih tidak ada huruf illahnya, kalau mu'tal ada huruf illahnya. Apa tadi huruf illah? Huruf illah itu adalah alif, kemudian wawu, kemudian ya. Maka fi'il mu'tal itu fi'il yang ada huruf ilahnya, mungkin alifnya, mungkin huruf wawu, mungkin huruf ya. Kita lihat rinciannya. Ya, di sini dicontohkan fi'il mu'tal adalah wasaba, soma, roma. Ini contoh fi'il mu'tal. Ya, tadi belum kubaca contoh fi'il sahih secara umum ada kataba, darosa, dan rosama, ya. Kataba, darosa, rosama. Ini contoh fi'il sahih. Kemudian contoh fi'il mu'tal ada wasaba, ada soma, ada roma. Kita lihat rincian dari fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu terbagi menjadi 5. Menjadi berapa? 5. Yang pertama yaitu fi'il misal. Al-misalu, fi'il misal. Ya, bukan misal, misal, saya misal. Ialah fi'il mu'tal yang huruf illahnya terdapat pada fa fi'il. Ini. Apa tadi fa fi'il? Huruf yang depan, huruf yang pertama. Jadi huruf illahnya itu terletak di huruf pertama. Maka ini namanya fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal dari
jenis misal. Ya. Apa contohnya? Contohnya wa'ada ya'idu. Wa'ada. Ini adalah fi'il misal. Kenapa? Karena huruf pertamanya huruf wawu. Dan huruf wawu termasuk dari huruf illah. Ya, sehingga wa'ada ini adalah fi'il mu'tal dari jenis misal. Wa'ada ya'idu. Ya, kita sampaikan yang dihitung itu fi'il madinya ya, yang dihitung fi'il madinya, bukan mudhari'nya, bukan amarnya, untuk menamakan dengan istilah sahih, dengan istilah mu'tal. Ini yang dilihat fi'il madinya. Jadi bukan yang dilihat mudhari'nya. Nanti kalau mudhari' semuanya ada huruf ya-nya ya. Jadi contohnya wa'ada. Kalau mudhari'nya ya'idu. Kenapa wa'ada fi'il misal? Karena huruf pertamanya huruf wawu. Kemudian contoh kedua wada'a yada'u. Ini juga misal. Contoh ketiga ya'isa. Ya, ya'isa yai'asu. Ya'isa. Ini fi'il madinya ya'isa, berawalan ya. Ini juga termasuk fi'il misal. Kemudian yang kedua fi'il ajwaf, al-ajwaf ya, al-ajwafu. Ialah fi'il mu'tal yang berhuruf illah pada ain fi'il. Ya, di sini diurutkan. Misal itu ada pada fa fi'il huruf pertama, kemudian ajwaf ada pada ain fi'il huruf kedua ya, dan nanti setelahnya ya huruf ketiga ya. Yang kedua apa tadi? Ajwaf, yaitu fi'il yang ada huruf illah terdapat pada apa tadi? Ain fi'il, atau huruf yang kedua atau yang di tengah, itu ajwaf. Misal contohnya ada, itu kan huruf keduanya apa? Alif, maka namanya fi'il ajwaf. Ada, ya'udu ya. Kemudian ada ba'a, yabi'u, ba'a. Ini kan huruf keduanya alif. Ba itu ada alifnya ya. Maka dia namanya fi'il ajwaf. Kemudian ada khafa, ya khafu. Ya, sekali lagi yang dilihat apanya? Fi'il madinya yang dihitung. Ya. Sehingga ada, ba' dan khafa dia contoh dari fi'il ajwaf. Alasannya apa? Karena huruf kedua atau ain fi'ilnya berupa huruf illah, dalam hal ini yaitu huruf alif ya, huruf alif ya. Meskipun alifnya dia merupakan gantian dari huruf yang lain, tapi untuk awal-awal ini ya kita lihat apa yang terlihat aja ya, kita lihat, kita namai apa yang terlihat ya. Bahwasanya ada ini ya di tengahnya itu huruf alif, maka dia adalah fi'il ajwaf. Kemudian yang ketiga adalah naqis, an-naqis ya, an-naqisu. Ialah fi'il mu'tal yang berhuruf illah pada lam fi'il. Jadi kalau diurutkan, ketika huruf ilahnya pada huruf pertama atau pada fa fi'il namanya misal. Ketika huruf ilahnya pada huruf kedua atau ain fi'il namanya apa tadi? Ajwaf. Kemudian yang ketiga, ketika huruf ilahnya pada lam fi'il atau huruf ketiga, maka namanya fi'il naqis ya. Jadi urut ini, misal itu yang ilahnya huruf pertama, ajwaf ilahnya huruf kedua, naqis ilahnya pada huruf ketiga ya. Apa contohnya? Contohnya da'a, itu kan huruf terakhirnya alif itu ya. Da'a yada'u ya. Da'a huruf ketiganya, huruf terakhirnya adalah alif, maka dia namanya fi'il naqis. Baka yabki ya, baka itu kan huruf ketiganya apa? Alif. Ini yang baka namanya alif, bukan ya ya. Bentuknya seperti ya tapi namanya alif. Kenapa? Karena harokat huruf sebelumnya fathah, itu aja. Jadi semacam baka dia adalah fi'il naqis karena huruf ketiganya atau huruf terakhirnya berupa alif. Kemudian contoh yang huruf ketiganya ia adalah radhiya. Radhiya yarda, radhiya itu huruf ketiganya ya, maka dia juga termasuk fi'il naqis ya. Silakan difahami supaya nanti kita berikan latihan ya, bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya insyaallah. Kemudian yang keempat adalah lafif, lafif mafruq ya, al-lafiful mafruqu atau lafifun mafruqun ya. Mafruq itu artinya terpisah ya, sehingga lafif mafruq ialah fi'il
yang huruf illahnya terletak pada fa fi'il atau pada huruf pertama dan lam fi'il huruf yang ketiga. Simpelnya yang namanya lafif mafruq itu fi'il yang huruf pertama dan terakhirnya berupa huruf illah. Huruf pertamanya huruf illah, huruf terakhirnya juga huruf illah. Berarti di situ ada dua huruf illah. Apa contohnya? Waqa. Huruf pertamanya wawu, huruf terakhirnya alif, maka dia namanya lafif mafruq. Waqayaki, wafayafi, waliyayali. Ini waliya juga huruf pertamanya wawu, huruf terakhirnya ya, maka dia namanya lafif mafruq ya. Artinya huruf ilahnya itu terpisah di sini, yaitu letaknya pada huruf pertama dan ketiga, atau pada huruf yang pertama yaitu fa fi'il dan ketiga atau lam fi'il atau huruf yang terakhir. Kemudian yang terakhir namanya lafif maqrun, lafifun maqrunun. Ialah fi'il yang berhuruf ilah pada ain dan lam fi'il. Ya, jadi huruf ilahnya dua, cuma letaknya pada huruf kedua dan ketiga. Huruf ilahnya terletak pada huruf yang kedua atau ain fi'il dan ketiga atau lam fi'il. Apa contohnya? Rawa ya, rawa itu kan rawa keduanya wawu, huruf terakhirnya alif, maka namanya lafif maqrun ya. Maqrun itu digabungkan ya, semacam itu ya, disertakan ya, sehingga lafif makrun semacam rawa ini adalah fi'il lafif makrun karena huruf keduanya berupa wawu dan huruf ketiganya berupa alif. Ain fi'ilnya berupa wawu, lam fi'ilnya berupa alif. Kemudian contoh kedua qawiya, yaqwa. Qawiya, ain fi'ilnya berupa wawu, kemudian lam fi'ilnya berupa ya, maka namanya lafif maqrun. Qawiya yaqwa. Kemudian satu lagi nawa yanwi. Nawa, huruf yang kedua atau ain fi'ilnya berupa wawu, huruf yang ketiga atau lam fi'ilnya berupa alif, maka dia namanya lafif maqrun ya. Sehingga kalau disimpulkan fi'il mu'tal itu ada 5, diurutkan dari depan, yaitu yang ada huruf ilahnya pada fa fi'il namanya apa tadi? Fi'il misal. Kedua, huruf ilahnya ada pada ain fi'il namanya fi'il ajwaf. Ketiga, huruf ilahnya ada pada lam fi'il namanya naqis. Yang keempat, huruf ilahnya terletak di huruf pertama dan ketiga atau terletak pada fa fi'il dan lam fi'il namanya lafif mafruq. Dan yang terakhir fi'il mu'tal yang terdapat di sana huruf ilah pada ain dan lam fi'il atau huruf kedua dan ketiga namanya lafif maqrun. Sehingga itulah pembagian fi'il. Intinya 2 fi'il ya. Kalau secara garis besar cuma ada 2, ada sahih dan ada mu'tal. Yang sahih ada 3, yang mu'tal ada 5 ya. Berarti kalau dihitung semuanya ada 8 seperti itu. Naam, ikhwani wa akhwati, kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita berikan latihan ya untuk mengukur ya, mengukur kita sudah paham atau belum. Kita berikan latihan. Latihannya adalah tentukan fiil ini masuknya ke fiil jenis apa. Dari 8 nama tadi ya, dari 8 nama, bukan 2 nama, bukan cuma sahih mu'tal saja, tapi dari 8 nama. Mungkin dia termasuk yang mahmus atau mudha'af atau salim ya, atau dari mu'talnya ada misal, ada ajwaf, ada naqis, ada lafif mafruq dan lafif makrun ya. Jadi kelompokkan saja. Contoh yang pertama ada akala. Akala ini masuknya fiil apa? Kemudian yang kedua ada apa ini? Jaro. Jaro masuknya fiil apa gitu, seperti itu ya. Ada nasoro yang ketiga, kemudian yang keempat ada waro ya. Kita berikan 8. Kemudian yang kelima ya, yang kelima
yaitu ada farra. Kemudian yang keenam ada saro. Yang ketujuh ada wasola. Yang kedelapan ada towa. Ya, silahkan kelompokkan dari 8 ini masuknya ke jenis yang apa. Masing-masing ada satu ya. Dari 8 tadi ada satu fiil yang tadi kita berikan latihannya. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati pula, demikian yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Kita menggunakan buku Mukhtarat, yaitu sebuah buku yang sangat bagus ya bagi para pemula yang belajar baik nahwu maupun sharaf ya. Tapi untuk pertemuan kita ambil dari materi sharafnya menggunakan kitab atau buku Mukhtarat ini yang ditulis oleh Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Hufran hafizahullah ta'ala. Semoga Allah memberikan pahala yang melimpah kepada beliau atas karyanya yang sangat bermanfaat ini, yang sangat bermanfaat juga banyak digunakan oleh kita kaum muslimin di Indonesia ini. Insyaallah seperti itu. Bagi yang belum memiliki, silahkan ya berusaha mendapatkan, bisa di tempat masing-masing atau di toko buku terdekat, atau bisa juga menghubungi admin tempat kita belajar ya, atau bisa juga ke ana pribadi juga ada insyaallah ya, bisa mengikuti atau bisa menghubungi di nomor ana juga bisa, yaitu 0815 7868 1501 ya, 0815 7868 1501 itu nomor ana, bisa menghubungi ana juga bisa, atau ke admin dari masing-masing grup juga bisa, atau silahkan di tempat yang lain di toko-toko buku terdekat juga bisa. Yang terpenting kita bisa memilikinya. Kenapa? Karena ini sangat penting, kita akan menggunakan buku ini. Demikian kaum muslimin wal muslimat wal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kalian mengerti.